Ibu membawa putrinya yang berusia 9 tahun ke dokter. Dia mencurigai kalau putrinya hamil. Awalnya, perut putrinya masih terlihat kecil. Tapi dengan sangat cepat perutnya membesar sehingga dia harus memakai pakaian besar. Ibu selalu menghibur anaknya. Mungkin karena dia makan terlalu banyak dan belum bisa mencernanya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba muntah di malam hari. Fenomenanya seperti wanita hamil. Ayah melihat putrinya muntah merasa harus membawa putrinya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Esoknya ia membawanya ke rumah sakit. Tapi hanya dalam 1 malam. Perut putrinya semakin membesar. Dia tidur di kursi belakang. Ketika dilakukan pemeriksaan ulang, dokter mengatakan kalau perutnya normal. Dokter memberitahu kepada orang tuanya kalau putri mereka hanya memiliki saluran pencernaan yang rendah. Ini juga bukan gejala dari kehamilan. Sang ibu akhirnya menghela nafas setelah mendengar ini. Tapi penyakit yang ia derita tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Ketika larut malam, sang ibu tiba-tiba terbangun oleh jeritan putrinya. Mereka buru-buru bangun dan lari ke tempat tidur putrinya. Anaknya berkeringat karena menahan sakit. Ia juga berbaring tanpa henti. Melihat putri yang merintih kesakitan, membuat pasangan itu ketakutan. Tanpa berpikir panjang orang tuanya langsung membawa kembali putrinya ke rumah sakit. Setelah masuk ruangan ia terlihat stabil. Sekarang dokter muda masuk untuk memberitahu orang tuanya kalau putrinya sudah bisa dibawa pulang. Ia menduga putrinya hanya mengalami refluks gastrointestinal. Ini mungkin serius tapi bukan masalah besar. Tapi ibunya dengan jelas tidak percaya diagnosis yang telah ia katakan. Dokter ini mengatakan apakah ibu meragukan diagnosisnya. Ia juga langsung bersikap dingin dan menyuruh ibunya pindah ke rumah sakit lain. Setelah bicara dia langsung menoleh untuk pergi. Tapi ibu ini menarik bajunya. Melihat dokter yang tidak bertanggung jawab seperti ini membuat ibu semakin marah. Aku akan berangkat ke rumah sakit lain untuk melakukan check up. Sebelum mengklarifikasi diagnosis jelas putriku. Aku memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Dokter muda ini tak berdaya dan harus memanggil direktur rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, direktur memberitahu pasangan itu kalau purinya mengalami masalah usus. Apa maksudnya? Ususnya dalam kondisi serius. Jika tidak segera tangani infeksinya, mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Ibunya tidak menyangka kalau ia harus mendengar berita buruk. Perawat bergegas masuk untuk mempersiapkan operasi. Dia berencana memasukkan selang ke dalam tubuhnya melalui hidung. Agar dia tidak gagal, ia membutuhkan kedua orang tuanya untuk membantu menjaganya. Melihat putriku kesakitan ia menangis tiada henti. Ibu merasa seperti tertusuk pisau. Ia putus asa dan terus-menerus bersedih. Saat ini sang suami berusaha menenangkannya. Setelah sekian lama dilakukan operasi, dokter menghilangkan usus yang infeksi dari tubuh putrinya. Tapi dia juga menemukan masalah serius lainnya. Apakah kamu tahu kenapa putrimu sering sembelit? Itu karena dia punya gangguan buang air besar yang parah. Maka dari itu ususnya tidak bisa bertindak normal. Makanan yang telah dimakan tersimpan di usus dan tidak bisa dicerna. Masalahnya penyakit ini susah bisa disembuhkan. Artinya nanti dia hanya bisa mengandalkan saluran pencernaannya untuk makan. Ketika merasa sangat putus asa, dokter tiba-tiba menyebut dokter anak yang sangat ahli dalam mempelajari penyakit ini. Mendengar itu ia sangat bingung dan pergi dari percakapan. Setelah selesai berdiskusi, dia terus-menerus mengirim email ke dokter itu. Kemudian ia membuat panggilan ke rumah sakit. Begitu banyak orang tua di seluruh negeri mencari dokter itu. Tapi dokter tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Setelah kembali dari rumah sakit, anak perempuan harus memakai selang perut sepanjang hari. Kali ini ia harus mengambil selang dari hidung putri. Ibu mengerti rasa sakit yang harus dihadapi putrinya. Saat ini ibu merasa sangat bingung. Dalam putus asa, dia tidak mengerti mengapa Tuhan memperlakukan putrinya seperti itu. Ia hanya bisa berharap kepada Tuhan untuk berdoa. Kamu di mana? Bisakah kamu mendengarkan perkataanku? Kenapa permohonanku tidak ditanggapi? Pada saat yang sama, ayah mencari cara untuk meringankan rasa sakit anaknya. Ia membawakannya seekor anjing. Ia berharap bisa menyembuhkannya mentalnya. Tapi ini semua tidak cukup. Tidak mau membuang waktunya hanya untuk menunggu sia-sia. Dia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit besar. Ketika mereka pergi ke rumah sakit, dia tidak bisa menemui dokter karena dia tidak mempunyai janji. Ibu yang tak berdaya mengungkapkan semua emosionalnya. Tumpukan obat intravena yang putriku alami. Ini bukanlah terapi yang harus ditanggung seorang anak. Putrinya mendengar kalau suara ibunya tersendak. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa diam saja ketika melihatnya menderita. Saat ini dokter adalah harapan terakhir mereka.
Ia tidak mau melihat putrinya mati. Mendengar kata-kata ini perawat sangat emosional. Tapi dia tidak bisa membantunya. Ia terpaksa harus mematuhi peraturan rumah sakit. Aku meminta maaf karena jika aku melanggar peraturan, aku akan dihukum. Tak berdaya ibu hanya bisa membawa kembali putrinya. Malam itu, mereka makan di restoran. Ibu sedang tidak mood untuk makan. Putri ingin menuangkan air tetapi tidak sengaja ia malah menumpahkannya. Tapi pelayan datang membantu. Dia meminta maaf dengan lembut. Pelayan beritahu kalau dia tidak keberatan. Percakapannya sangat terbuka dan lucu. Bahkan sang ibu sangat kebingungan dan tidak fokus. Pelayan ini memperhatikan perut anaknya. Dia sadar kalau anaknya sedang sakit. Diketahui ibu dan anak telah datang menemui dokter. Pelayan dengan antusias mengekspresikan diri. Mungkin suatu hari aku bisa menjadi pemandu wisatamu. Sang ibu secara tidak sadar ingin menyangkal. Tapi putrinya memohon pada ibu. Rasa sakitnya telah mengambil begitu banyak kegembiraannya. Mau tidak mau ia harus setuju. Keesokan harinya, gadis itu datang sesuai janji. Dia mengendarai mobil yang sepertinya akan mengajaknya pergi. Dia juga membuat putrinya menjadi semangat. Di mana-mana dia selalu melakukan canda dan tawa. Kemudian mereka pergi ke akuarium. Dia seperti orang yang sehat. Wajahnya juga tersenyum bahagia. Kemudian mereka masuk ke tempat seni. Lukisan indah ini tampaknya memiliki kemampuan untuk membersihkan jiwa. Tiba-tiba, ibu menerima telepon. Ketika diangkat ternyata itu dari rumah sakit. Rumah sakit telah mengumumkan bahwa ada janji besok pagi pukul 7. Ini berita bagus. Dia akhirnya periksa oleh rumah sakit. Dokter penanggung jawabnya melakukan pemeriksaan dengan unik. Dia menggunakan berbicara lucu untuk menenangkan suasana hatinya. Gadis itu kembali tersenyum. Tapi hasil tesnya sama sekali tidak baik. Dokter menemukan seluruh ususnya telah mati rasa. Saat ini belum ada obat yang efektif. Tapi untungnya dokter memberi ibu sedikit harapan. Dia bisa menggunakan penguat pencernaan. Mungkin ini akan membantunya dari rasa sakit saluran. Ia juga berkata obat ini bisa membantunya sedikit demi sedikit kembali ke kehidupan normal. Sang ibu sangat senang mendengar kabar ini. Akhirnya putri bisa selamat. Tapi dokter tetap menegaskan sang ibu kalau terapi ini akan mengalami berbagai efek samping. Misalnya sakit kepala parah, mual, atau gangguan jantung juga bisa terjadi. Karena itu dia harus kontrol ke rumah sakit setiap minggu. Ia merasa sangat bingung karena biaya pengobatannya sangat mahal. Tiket pesawat setiap minggunya saja tidak sedikit. Ini lebih dari yang mereka bayangkan. Tapi sang ibu tidak bisa mengabaikan kesembuhan anaknya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan terapi mingguan. Sehingga ayahnya harus menjual motor kesayangannya. Tapi hasil pengobatan tidak sesuai dengan harapan dokter. Setiap malam, dia sekarat kesakitan karena efek samping obat. Saat ini ia harus mengalami penderitaan. Akhirnya membuat gadis tangguh itu jatuh dalam keputusasaan. Anak yang menangis itu memberitahu ibunya, kalau dia ingin pergi ke surga agar tidak merasakan sakit lagi. Mendengar itu sang ibu sangat sedih. Dia mulai bersikap negatif terhadap terapinya. Saat itu ibu mendapat telepon ayah. Dia membawa dua putrinya yang lain ke rumah sakit untuk menjemputnya pulang. Obat dokter tidak bisa menyelamatkan gadis itu lagi. Ketika akan berpisah, dokter memeluknya dengan erat. Dia menyesal tidak bisa melakukan apapun untuknya dan tidak bisa menyelamatkan gadis malang itu. Saat di rumah ia menjadi kurang aktif. Rasa sakit yang ia derita menyebabkannya depresi. Sang ibu juga mulai mengeluh kepada Tuhan. Kita sudah sangat buruk, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak akan menginjakan kaki di gereja lagi. Karena ingin adiknya bahagia, ia bertanya apakah kamu ingin memanjat pohon. Sama seperti saat masih kecil. Dia setuju bahwa mereka akan memanjat dahan tinggi bersama. Melihat pemandangan indah dari kejauhan. Tapi sekarang dahan pohon itu tiba-tiba patah karena tidak kuat menahan beban. Gadis itu terburu-buru pergi. Sayangnya ia jatuh ke dalam pohon. Pohon itu berumur 100 tahun. Petugas pemadam kebakaran dan medis tiba tepat waktu. Ruangan yang begitu dalam membuat tim penyelamat lepas kendali. Pada titik ini dia berharap kembali kepada Tuhan. Dia berteriak berulang kali memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan putrinya yang malang. Orang-orang berada di belakangnya, meletakkan tangan di pohon dan berdoa bersamanya. Tuhan benar-benar mendengar doa mereka. Setelah terjebak selama 9 jam, dia akhirnya diselamatkan, dan dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang kalau hasil pemeriksanya normal. Hanya ada luka ringan di tubuhnya. Ini seperti keajaiban. Tidak ada luka serius pada perutnya. Gadis kembali bermain di halaman rumahnya. Itu semua terlihat normal.
Bahkan rasa sakit di tubuhnya telah hilang. Bahkan perutnya juga secara perlahan kembali normal. Sang ibu membawa putrinya kembali ke rumah sakit. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, ini sangat membuatnya terkejut. Dia sembuh total dan semua penyakitnya hilang. Ibu tidak percaya dengan semua ini. Tapi putrinya sangat sehat. Karena gembira ia memeluk semua perawat. Sebelum pergi, pelayan juga datang untuk berpamitan kepada mereka. Dia membawa boneka kesayangannya. Terima kasih atas semua yang Bibi lakukan. Lalu ceritanya masuk ke dalam berita. Bagi orang-orang kisah ini adalah keajaiban. Orang tuanya dipanggil untuk pidato. Ibunya dengan tulus mengungkapkannya. Aku bukanlah orang yang percaya keajaiban. Tapi sekarang aku sangat mempercayainya. Karena di seluruh dunia ini pasti ada banyak keajaiban. Dan semua keajaiban itu berasal dari kasih sayang Tuhan. Karena beritanya ramai, mereka pergi ke dokter untuk mengklarifikasi situasinya. Pelayan keluar bersama mereka. Keesokan harinya, putri ditemani oleh relawan. Keluarga setuju untuk selalu merawatnya. Mereka adalah orang yang mendukungnya menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Cintalah yang ada dalam hidup itu. Kekuatan cinta ini akan melawan kesulitan apapun yang manusia derita. Setelah sehat setiap hari dia terlihat sangat bahagia. Dia kembali bersemangat menjalani hidupnya. Ia juga mendapatkan cinta dari semua orang yang ada di sekelilingnya. Tuhan memberikan keajaiban padanya. Jadi tetaplah bersemangat. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.